Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini, saya doakan semoga menjadi pagi yang indah, menjadi pagi yang berkah, dan membawa rezeki yang melimpah bagi semuanya petani porang di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen, apa bisa bibit yang masih hijau, yang sudah dipotong pangkalnya ini menjadi bibit biji bunga yang bagus? Jawabnya bisa. Jadi yang seperti saya sampaikan kemarin, ini pun tongkol biji bunga yang sama yang saya bikin video kemarin, bahwa saya mengatakan bibit biji bunga ini akan masak dari ujungnya dulu. Nah, ini sudah terbukti. Dari ujungnya dulu, baru nanti akan merembet ke bawah. Jadi yang ujung ini sudah merah, yang bawah belum. Jadi proses untuk pembuatan biji kopi porang yang seperti ini, yang sudah dikupas ini, kita tahap. Yang merah ini yang gugur dulu, nanti yang ujung yang yang kita proses. Sementara yang kita proses ini sudah dalam keadaan masak, jadi bibit biji bunga ini sudah benar-benar tua dan berkualitas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka ini sudah siap untuk dikupas atau kita jadikan bibit biji bunga. Namun bila mana tidak dikupas, dibiarkan kering seperti ini pun bisa, tergantung sesuai dengan selera. Bila mana kita menanam dengan bibit yang tanpa kupas seperti ini, dia akan kemungkinan tumbuh 1 tunas, bahkan bisa tumbuh 2 tunas, karena pada dasarnya di dalam biji bunga ini terdapat dua bagian. Dia bisa belah jadi 2. Nah, ini yang sudah kita proses bibit biji bunganya yang sudah siap disemai untuk di polybag atau ditanam dengan pola jarak tanam rapat. Ini sudah melalui tahap selektif, diseleksi, disortir dulu, maka menyisakan bibit-bibit yang besar-besar seperti ini. Ya. Biji katak ini pun kita sudah seleksi teman-teman, sesuai dengan permintaan dari pemesan. Yang ini bibit biji katak yang super, khusus super ini ya, seperti ini. Ini super bibit katak tengahan. Oke. Yang itu bibit katak yang kecil. Oke, kemarin kita juga testimoni teman-teman, apa yang terjadi bila mana bibit biji katak ini ada yang pecah, apakah dia masih bisa tumbuh? Ya, ini jawabnya. Ini kemarin kita testimoni, kita coba apakah bibit yang pecah separuh dia masih bisa tumbuh. Kita buktikan dengan seperti ini bibitnya ini pecah separuh, ternyata kita tumbuhkan dia masih bisa sempurna. Ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi pembudidaya porang, bila bibit Anda ada 1 atau 2, beberapa mungkin 1-2
sampai 5 biji ada yang seperti ini, maka jawabnya dia akan masih bisa tumbuh sempurna. Buktinya saya sudah membuktikan sendiri. Ini bibit sebagian ini sudah rusak, namun kita tumbuhkan dia masih bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, ini yang masih utuh teman-teman, ini masih utuh dan tunasnya pun sama seperti ini. Jadi daya tumbuh porang itu ketika dia rusak sudah berhenti, tidak merembet lagi, maka sebagian yang masih bagus, bagian yang masih sehat, dia masih bisa mampu menumbuhkan tunas dengan baik. Ini sengaja kita kemarin testimoni, kita coba apakah mampu dia tumbuh, apakah tidak. Ternyata terbukti dia masih bisa tumbuh. Dan ini teman-teman, ini adalah porang, umbi porang yang mana kemarin kita coba bongkar 1 biji. Ini capaian daripada biji katak seperti ini. Dulu kita tanam biji katak ini yang ukuran tengah, ini, lalu kita coba bongkar dalam 1 musim sudah segede ini. Tidak dengan perawatan yang ekstra pada waktu kita melakukan penanaman ini. Hanya kita lakukan pemupukan dengan perawatan matun, atau kita cabut rumputnya jangan sampai menutupi porang, itu aja. Kalau dengan Anda bereksperimen mencari sebuah terobosan baru untuk mempercepat pertumbuhan porang, saya rasa capaian untuk biji katak ini akan lebih besar dengan yang saya praktekkan ini. Ini dulu dengan perawatan ala kadarnya aja sudah bisa seperti ini. Terbukti dengan ala kadarnya apa? Tanpa penggemburan tanah, ini dulu yang saya lakukan. Jadi penggemukan porang ini tidak berimbang. Yang sini tipis, yang sini tebal. Harusnya kalau dengan penggemburan tanah yang bagus, maka dia akan mencapai yang gemuknya itu hampir rata seperti itu. Oke, saya ambilkan contoh yang kita panen 2 musim ya, yang kita gunakan dengan pola penggemburan tanah. Ini teman-teman, ini kita tanam dari biji katak. Ini kita tanam dengan biji katak usia 2 musim ini, tapi dengan perawatan yang intensif. Jadinya seperti ini, rata dengan penggemburan tanah. Ini tebal daging, ini rata teman-teman, rata semuanya, bulatnya sempurna, tidak gepeng seperti tadi. Kalau capaiannya itu tidak dirawat dengan sempurna, maka porang itu akan berbentuk seperti ini. Kalau tanah tanpa diolah tanah dengan penggemburan itu akan jadinya seperti ini. Jadi tebal antara sisi sini dengan sisi sini ini berbeda. Yang cenderung dia berdaging tebal ini, dia berada pada permukaan tanah yang gembur. Sementara yang ini dia berada pada permukaan tanah yang keras, sehingga dia tipis atau kadang cenderung gepeng seperti ini karena dia terjepit padas atau tanah yang keras. Ini real Pak, kita panen 2 musim dengan olah tanah, perawatan intensif akan mencapai
Nah, ini seperti ini. Ini start dari biji katak. Coba kita timbang. Kemarin itu 4 kilo ini dari kebun. Sekarang sudah ada seminggu lebih itu. Sekarang tinggal 3 kilo 7 on. Ya, anggap aja 3 kilo 8 on, susut 2 on. Ini 2 musim, tapi dengan olah tanah, penggemburan itu sangat penting bagi umbi porang. Karena sifatnya umbi itu cenderung dia sangat membutuhkan tanah yang gembur untuk membesarkan badannya ini. Kalau tanahnya tidak gembur, tidak empuk tekstur tanahnya, maka dia akan terjadi gepeng-gepeng. Jadi pada penanaman porang yang mana bisa melakukan olah tanah secara intensif, maka saya menganjurkan olah tanah pada penanaman porang itu sangat prioritas agar dapat mencapai umbi yang besar seperti ini. Ini 2 musim sudah mencapai 4 kilo. 3 kilo 8 on. Kalau 1 musim rata-rata, kalau tidak dengan perawatan intensif, capaiannya akan seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman imbangannya. Ini kita tanam dari bibit biji bunga 1 musim, setelah 2 musimnya bisa seperti ini dengan perawatan intensif. Ini maksimal, kita bicara maksimal teman-teman. Kalau enggak tapi segala sesuatu kita bicarakan minimalnya aja lah. Ini dalam 1 musim dari bibit biji katak tanpa perawatan intensif sudah menghasilkan setengah kilo. Nah, ini andai kata ini gemuknya rata dengan dagingnya, ini gemuknya rata antara sisi kanan dan kiri, maka ini saya rasa bobotnya sudah hampir 1 kilo. Nah, karena ini lebih gemuk dan ini tipis, maka ini hanya setengah kilo saja. Kita juga sedia bibit umbi teman-teman. Bibit umbi untuk pembudidaya porang program panen 1 musim, dengan nanti sudah diuntungkan biji katak yang banyak. Ini bibit umbi yang estimasi isinya 34 bibit umbi ya, seperti ini nanti. Oke teman-teman, bila Anda ingin berbudidaya porang, kami menyediakan segala kebutuhan bibit Anda, baik yang dari biji bunga, dari biji katak, ataupun umbi kecil. Bagi yang belum kebagian bibit porangnya, monggo segera diorder, karena semakin mendekati musim tanam maka di samping bibit porang itu semakin langka, harga pasti akan semakin mahal. Nah, ini mumpung waktu yang tepat, bibit masih mudah kita dapatkan. Bagi yang belum mendapatkan, monggo segera bisa dipesan, nanti saya cantumkan nomor WA di bawah saya. Jadi untuk negosiasi harga, untuk tanya-tanya, konsultasi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan nanti di chat WA, bisa telepon, bisa chatting. Kami melayani Anda 24 jam. Oke teman-teman, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang Indonesia. Yes.